Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 13 episode 12. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita pada saat ini diawali dengan Mulingsan yang melakukan pertarungan melawan Xian, dan penutup peti mati kehidupan yang sangat besar diselimuti dengan cahaya hitam yang tebal. Kali ini telah diayunkan Mulingsan dan tanpa basa-basi lagi menabrak tinju yang dilemparkan sosok ilusi yang diciptakan oleh Xian. Pada akhirnya, beng! Sebuah ledakan yang keras pun terjadi dan riak energi yang menakutkan tersapu dari ledakan itu. Sosok ilusi yang diciptakan Xian yang tampak ganas dalam sekejap saja langsung meledak setelah dipukul menggunakan penutup peti mati kehidupan kematian. Sementara tubuh dari Xian sendiri kini telah terlempar mundur jauh dan akhirnya menabrak batang pohon yang besar sehingga menghancurkan batang pohon itu menjadi serpihan kecil. Seteguk darah juga langsung dimuntahkan dari dalam mulut Xian. Saat ini wajah Xian yang tampan berubah menjadi sangat menyedihkan dan tatapan matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pun mengangkat kepala untuk melihat Mulingsan yang ada di depan sana, yang saat ini masih berdiri di udara sambil memeluk penutup peti mati kehidupan kematian. Xian benar-benar tidak percaya bahwa gadis kecil yang cukup imut itu memiliki kekuatan yang sangat menakutkan, dan hal itu berada di tahap kehidupan mendalam tingkat sempurna. Selain itu, seni bela diri kuat yang telah dikeluarkan Xian langsung dihancurkan hanya dengan satu ayunan dari penutup peti mati kehidupan milik Mulingsan. Kesenjangan antara mereka berdua jelas sudah terungkap, dan Xian pada saat ini sama sekali bukan tandingan dari Mulingsan. Fakta ini membuat Xian menjadi sadar dan dia cukup ketakutan. Karena selama ini di wilayah Laut Angin Surga, jarang ada generasi muda yang mampu bersaing dengan Xian. Namun di tempat ini, dia langsung dikalahkan dengan sangat menyedihkan oleh seorang bocil hanya dengan satu pukulan. Jika pertempuran ini sampai menyebar, maka reputasi Xian selama ini akan langsung hancur. Tiba-tiba saja Mulingsan pun berkata, "Ini semua adalah salahmu, karena kamu menjadi orang yang sangat menyebalkan, dan aku bahkan akan memukulmu sampai mati." Setelah mengatakan hal ini, Mulingsan kembali mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian dengan cukup keras. Xian sendiri ketika melihat pergerakan dari Mulingsan, dia pun langsung kabur dengan cara yang cukup menyedihkan. Karena dia sudah merasakan kekuatan dari penutup peti mati itu, maka dia secara alami tidak akan berani membiarkan penutup peti mati itu menyentuh tubuhnya. Namun pada saat Xian akan segera kabur, tiba-tiba saja cahaya biru melintas di depannya, dan hal itu segera berubah menjadi Mulingsan. Yang kali ini tangan kecil Mulingsan mengeluarkan kekuatan hisab sambil berkata, "Serahkan menara perak itu." Kekuatan hisab pun melonjak. Hal itu membuat lengan baju dari Xian tersentak dan tas Qiankun miliknya segera terbang keluar, kemudian ditangkap oleh Mulingsan. Melihat hal ini, Xian pun cukup marah lalu berteriak, "Kau benar-benar!" Tapi ketika Xian akan mengambil tas Qiankunnya, Mulingsan pun sekali lagi mengayunkan penutup peti mati kehidupan kematian untuk menghantam wajah dari Xian. Hal ini membuat Xian ketakutan, sehingga dia tidak peduli lagi dengan tas Qiankun itu, dan Xian buru-buru menghindar dengan cara yang sangat menyedihkan. Dan saat ini, sebuah energi kematian yang cukup mengerikan melintas melewati wajah dari Xian dan menghasilkan gelombang rasa sakit yang samar-samar merembes keluar dari dalam pori-pori Xian. Tangan kecil dari Mulingsan pada saat ini telah benar-benar memegang tas Qiankun milik Xian. Dia pun kemudian melihat ke arah Xian sambil tersenyum, dan hal ini menyebabkan sudut mata dari Xian menjadi berkedut. Tidak lama kemudian, Mulingsan pun mencari sesuatu yang ada di dalam tas Qiankun itu, sebelum pada akhirnya sebuah menara perak kecil kini telah muncul di tangan Mulingsan. Hal itu adalah item menara perak kecil yang diperoleh Xian dari pelelangan di kota pedagang langit. Melihat hal ini, Xian pun marah, matanya menjadi merah, lalu dia berteriak, "Bocah, jika kamu berani mengambil benda ini, maka gua angin iblisku
pasti akan mengejarmu sampai ke ujung dunia. Mendengar kata-kata gua angin iblis, ekspresi dalam tatapan mata Mulingsan cukup meremehkan. Lalu dia mengatakan, "Hah? Gua angin iblis? Apa itu?" Dan tiba-tiba saja kuali langit yang terbakar milik Lindong pada saat ini telah bergetar. Ketika Mulingsan baru saja mendapatkan menara perak kecil. Setelah itu, sosok orang tua keluar dari dalamnya. Melihat kemunculan orang tua ini, Xian pun terlihat cukup bersukacita. Lalu dia berteriak, "Penatua Moshi, cepatlah! Bocah ini telah merebut menara perak kita." Namun setelah berkata seperti itu, Xian pun cukup terkejut karena dia pada saat ini melihat Pak Tua Moshi sebenarnya melarikan diri dari dalam kuali langit yang terbakar. Dan penampilannya cukup berantakan. Bahkan aura di dalam tubuh Pak Tua Moshi sendiri juga terasa sangat lemah. Jelas sekarang Pak Tua Moshi telah menderita cedera yang sangat serius. Mengetahui fakta ini, tatapan mata dari Xian pun menyusut. Lalu dia berkata, "Bagaimana mungkin ini terjadi?" Xian segera menghirup nafas dalam-dalam dan raut wajahnya ditutupi dengan ketidakpercayaan karena dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Pak Tua Moshi yang kekuatannya berada di tahap kematian mendalam akan benar-benar terluka ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Dan apalagi kekuatan Lindong sendiri hanya berada di tahap awal kehidupan mendalam. Ekspresi di raut wajah Pak Tua Moshi benar-benar sangat jelek dan tatapan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Dari kejadian ini, Pak Tua Moshi sangat sadar kenapa Pak Tua Tulang Jahat bisa terluka parah ketika melakukan pertarungan dengan Lindong. Tidak lama kemudian tubuh dari Pak Tua Moshi dia bergerak dengan cepat dan muncul di samping Xian. Segera setelah itu, dia meraih tangan Xian sambil berkata, "Ayo, kita harus pergi dari tempat ini." Xian yang telah diseret oleh Pak Tua Moshi untuk segera meninggalkan tempat ini, dia pun buru-buru berteriak, "Tetua Moshi, menara peraknya!" Namun Pak Tua Moshi benar-benar mengabaikan hal itu karena pada saat ini dia sudah terluka parah oleh serangan dari Lindong. Jika sampai serangan lain mengenai tubuhnya, dia pasti akan menderita luka yang lebih serius lagi. Dan pada saat itu, tidak ada gunanya untuk tetap berada di tempat ini. Oleh karena itu, Pak Tua Moshi buru-buru mengajak Xian untuk segera kabur. Dan mereka berubah menjadi cahaya abu-abu, lalu menghilang di cakrawala. Tidak lama kemudian sosok dari Lindong juga telah keluar dari kuali langit yang terbakar setelah Pak Tua Moshi melarikan diri bersama Xian. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat ke arah pelarian dari Pak Tua Moshi. Sebelum pada akhirnya Lindong batuk keras dan dia meludahkan darah dari dalam mulutnya. Mulingsan yang melihat hal ini, dia pun segera bergegas menuju ke arah Lindong lalu bertanya, "Kakak Lindong, apakah kau baik-baik saja?" Lindong pun melambaikan tangannya. Lalu dia mengatakan, "Aku baik-baik saja, tapi pada saat ini aku terlalu lelah." Karena bagi seorang Lindong, gerbang langit yang terbakar memang sangat kuat, tapi kelelahan yang dia rasakan juga terlalu menakutkan. Tapi untungnya, Pak Tua Moshi ini memang benar-benar memiliki karakter yang mirip dengan Pak Tua Tulang Jahat. Dan mereka berdua sama-sama takut mati. Jika tidak, maka kemungkinan Lindong adalah orang yang jatuh ke dalam ketidakberuntungan. Lindong buru-buru melihat ke arah Mulingsan. Dirinya lalu bertanya, "Lingsan, apakah kamu sudah mendapatkan barangnya?" Mulingsan pun menganggukkan kepala sambil berkata, "Sudah." Setelah itu, Mulingsan pun menyerahkan menara perak kecil yang ada di tangannya pada Lindong. Lindong segera menerima menara perak itu dan dia bisa merasakan riak energi yang benar-benar akrab dari dalamnya. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajah Lindong karena akhirnya dia bisa mendapatkan benda ini. Lindong pun segera menyimpan menara perak kecil itu ke dalam tas Qian Kunnya dan dia lalu berkata, "Lingsan, kita harus segera pergi dari tempat ini." Setelah mengatakan hal ini, Lindong sekali lagi melambaikan lengan bajunya dan dia juga langsung menyimpan kuali langit yang terbakar kembali ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, area di sekitar kota pedagang langit benar-benar kacau. Meskipun mereka telah menakuti Pak Tua Moshi sebelumnya,
Tidak ada yang bisa menjamin bahwa orang tua itu tidak akan kembali. Oleh karena itu, Lindong harus segera mengambil langkah untuk meninggalkan tempat ini dengan cepat. Segera setelah Lindong mengajak Mulingshan untuk pergi, mereka berdua pun berubah menjadi cahaya, kemudian menghilang ke dalam pegunungan yang ada di pulau ini. Dan sekali lagi, tempat ini dalam sekejap berubah menjadi sangat sunyi ketika kepergian dari Lindong dan juga Mulingshan. Jika bukan karena ada mayat-mayat yang berkelimpangan di tempat ini, kemungkinan tidak ada orang yang bisa membayangkan bahwa kelompok Gua Angin Iblis benar-benar telah dipaksa mundur dan mengalami kekalahan yang besar setelah melakukan pertarungan di tempat ini. Tidak lama kemudian angin sepoi-sepoi pun berhembus. Segera setelah itu, sebuah ruang di atas pohon yang besar menjadi cukup terdistorsi dan dua sosok kini telah muncul di tempat itu. Sosok ini adalah seorang pria dan juga seorang wanita yang cukup akrab. Si wanita sendiri menggunakan pakaian berwarna merah dan dia tidak lain adalah Tang Dongling dari Pengadilan Pedagang Langit. Sementara pria di sisinya adalah ayah dari Tang Dongling, yang pada saat ini tatapan mata dari ayah Tang Dongling benar-benar sedalam lautan. Fluktuasi energi di dalam tubuhnya juga sangat kuat. Bahkan hal itu menyebabkan ruang yang ada di sekitarnya menjadi terdistorsi. Tatapan mata Tang Dongling saat ini cukup terkejut ketika menyaksikan adegan yang ada di depannya. Lalu Tang Dongling berkata, "Ayah, tampaknya menara perak kecil itu telah direbut oleh Lindong dan juga Mulingshan." Karena pada saat ini Tang Dongling tidak pernah bisa menyangka bahwa Lindong dan Mulingshan akan benar-benar bisa merebut sesuatu dari tangan seorang ahli yang berada di tahap kematian mendalam. Ayah dari Tang Dongling pun hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, bocah kecil itu memang memiliki beberapa kemampuan yang benar-benar kuat. Namun hal itu sebenarnya hanya bisa digunakan satu kali. Jika lawannya lebih kejam, kemungkinan Lindong yang akan berada dalam masalah. Tang Dongling pun kemudian menimpali, "Ayah, item itu pada saat ini telah direbut di wilayah kota pedagang langit milik kita. Aku takut Gua Angin Iblis pasti akan datang dan kemudian mengganggu kita. Tapi mereka seharusnya menyadari dengan jelas bahwa kekuatan ayah akan membuat mereka berpikir dua kali." Ayah dari Tang Dongling pun kemudian menimpali, "Tidak ada gunanya mereka mencariku jika mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk melindungi harta mereka. Apalagi benda hitam yang dipegang oleh gadis kecil itu seharusnya adalah penutup peti mati kehidupan kematian. Dan kemungkinan gadis kecil itu adalah anggota dari klan Paus Zaki Abadi. Bahkan Gua Angin Iblis hanya bisa mematahkan gigi mereka sendiri ketika dihadapkan dengan klan ini." Tang Dongling pun cukup terkejut oleh perkataan dari ayahnya. Lalu dia mengatakan, "Hah? Gadis kecil itu berasal dari klan Paus Zaki Abadi?" Karena saat ini Tang Dongling tidak pernah bisa membayangkan bahwa sebenarnya Mulingshan yang cukup imut memiliki identitas yang cukup mengerikan. Dan kemudian Tang Dongling pun berkata, "Ayah, sebenarnya apa menara perak kecil itu?" Ditanya seperti itu oleh Tang Dongling, sang ayah pun menjawabnya, "Menara perak kecil itu adalah kunci untuk membuka tempat tinggal gua dari seorang yang telah berada di tahap reinkarnasi. Namun sebenarnya itu hanyalah salah satu dari 3 kunci, dan 2 sisanya telah muncul di wilayah laut yang lain, dan saat ini sudah memiliki pemiliknya sendiri. Meskipun Lindong telah berhasil mendapatkan menara perak kecil, berapa banyak yang bisa dia dapatkan dari tempat tinggal gua akan tergantung pada kemampuan Lindong. Dan sebenarnya aku sangat tertarik dengan tempat tinggal gua itu. Namun sayangnya, orang-orang yang berada di levelku tidak akan pernah bisa masuk ke dalam wilayah itu. Karena sepertinya tuan rumah di tempat itu benar-benar mendiskriminasi orang-orang sepertiku." Setelah mengatakan hal ini, ayah dari Tang Dongling segera melambaikan lengan bajunya. Dan dalam sekejap, Tang Dongling serta ayahnya sekali lagi menghilang dari tempat ini. Dan yang tersisa hanyalah kesunyian.
Cerita kemudian berpindah pada dataran rumput yang luas. Di tempat itu saat ini telah benar-benar kacau dan fluktuasi energi yuan yang liar serta ganas telah menyebar seperti air yang banjir. Bahkan pertempuran sengit juga telah terjadi di tempat itu. Ada beberapa sosok yang telah benar-benar dikepung oleh banyak orang. Dan sepertinya sosok-sosok yang dikepung ini adalah para ahli yang berasal dari Gua Angin Iblis. Raut wajah mereka semua terlihat cukup muram karena dikepung dan diserang oleh berbagai faksi. Tidak lama kemudian sinar cahaya datang dari langit yang jauh. Segera setelah itu, sinar cahaya ini berubah menjadi sosok tua, kemudian melambaikan lengan bajunya dan gelombang energi berwarna hitam yang mengandung energi kematian pun segera tersapu ke tempat ini. Beberapa individu yang tidak beruntung ketika bersentuhan dengan energi berwarna hitam benar-benar langsung menjadi lumpuh. Serangan dadakan ini menyebabkan ekspresi banyak penyerang menjadi sangat jelek. Mereka buru-buru melihat lalu berkata, sebenarnya itu adalah serangan dari seorang yang berada di tahap kematian mendalam. Dan itu adalah sesepuh dari Gua Angin Iblis, Tetua Moshi. Dia sebenarnya juga hadir di tempat ini. Kedatangan dari Pak Tua Moshi telah membuat banyak orang menjadi sangat terkejut. Dan pada saat ini, banyak orang bisa melihat bahwa penampilan dari Pak Tua Moshi cukup berantakan. Sedangkan tatapan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan juga kebencian. Beberapa ahli dari Gua Angin Iblis cukup bersukacita ketika melihat kedatangan dari Pak Tua Moshi. Mereka pun buru-buru bergegas maju, lalu mendarat di samping Pak Tua Moshi sambil berkata, "Selamat datang Tetua Moshi." Di sisi lain, tatapan mata dari Pak Tua Moshi terlihat sangat marah ketika melihat para faksi yang ada di tempat ini. Dia pun kemudian berteriak, "Kalian semua benar-benar jabingan. Beraninya kalian menargetkan Gua Angin Iblisku." Setelah mengatakan hal ini, Pak Tua Moshi segera mengambil langkah maju dan energi hitam yang sangat mengerikan telah tersebar dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat para ahli yang ada di tempat ini benar-benar ketakutan dan mereka segera mengambil langkah untuk mundur. Karena kekuatan dari seorang yang berada di tahap kematian mendalam adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Dan pada saat Pak Tua Moshi akan segera melakukan serangan, tiba-tiba saja beberapa sinar cahaya datang dari langit yang jauh, lalu berkata, "Haha, Tetua Moshi, tolong jangan marah dulu. Ini semua hanya salah paham." Karena sebenarnya yang datang itu adalah Zogan Chen Ying, yang pada saat ini kedatangan mereka bersama dengan tetua yang juga memiliki kekuatan di tahap kematian mendalam. Tatapan mata dari Pak Tua Moshi berhenti pada kedua tetua itu, lalu dia tertawa dingin sambil mengatakan, "Sebenarnya kamu adalah Tetua Qin dari Gua Alam Semesta. Dan satu lagi adalah Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi." Mendengar kata-kata dari Pak Tua Moshi saat ini, Pak Tua Qin tersenyum, lalu dia berkata, "Iblis Tua Moshi, mengingat statusmu saat ini menggertak anak-anak muda adalah sesuatu yang cukup memalukan." Mendengar hal itu, tatapan mata dari Pak Tua Moshi menjadi sangat gelap. Dengan dingin, dia pun menjawabnya, "Itu semua bukan urusanmu." Sedangkan Tetua Liu dari Sekte Iblis Ilusi tertawa dengan keras, lalu dia menjawabnya, "Haha, aku mendengar bahwa menara perak telah berada di tangan Gua Angin Iblismu. Sekte Iblis Ilusiku juga ingin merasakannya. Bisakah kalian berbagi dengan kita?" Tetua Qin yang mendengar ucapan dari Tetua Liu, dia tertawa keras lalu mengatakan, "Ucapan dari Tetua Liu itu benar, Tetua Moshi. Mengapa Gua Angin Iblismu tidak sedikit murah hati dan membiarkan semua orang bisa menikmati menara perak itu?" Mendengar hal ini, tatapan mata dari Pak Tua Moshi terlihat sangat marah, lalu dia berteriak, "Mimpi saja kalian itu." Sementara Tetua Liu sambil tersenyum dia berkata, "Jika itu masalahnya, baik Tetua Qin maupun aku sendiri mungkin harus bertukar pukulan denganmu hari ini." Tatapan mata dari Pak Tua Moshi menjadi menegang, lalu dia berteriak, "Apakah kamu pikir aku takut untuk melawan kalian berdua?" Sementara Xian yang ada di samping Pak Tua Moshi buru-buru mengerutkan alisnya lalu berkata, "Dua tetua,
Kalian pada saat ini tidak akan pernah bisa mendapatkan menara perak itu, terlepas dari bagaimana kalian mengancam kami hari ini." Mendengar ucapan dari Xian, Tetua Qin pun mengerutkan keningnya lalu berkata, "Apa maksudmu?" Sambil ragu-ragu, Xian pun kemudian mengatakan, "Karena pada saat ini menara perak kecil tidak ada di tangan kita, dan hal itu telah direbut oleh Lindong." Ketika ucapan dari Xian terdengar oleh banyak orang di tempat ini, mereka semua menjadi terdiam dan juga terkejut. Segera setelah itu, tatapan mata yang penuh ejekan terlintas di mata banyak orang ketika melihat orang-orang dari Gua Angin Iblis. Tidak lama kemudian Tetua Liu tertawa dengan keras, lalu dia mengatakan, "Iblis tua Moshi, apakah kamu benar-benar memperlakukan kita semua seperti anak kecil? Dan aku telah mendengar kabar bahwa Lindong hanyalah seseorang yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Namun dia benar-benar bisa merebut sesuatu dari tanganmu yang merupakan tahap kematian mendalam. Apakah kamu benar-benar berpikir kita yang ada di tempat ini semuanya adalah orang bodoh?" Wajah dari Patua Moshi pun berkedut. Segera setelah itu, dia pun berkata, "Terlepas dari apakah kalian percaya atau tidak, tapi bagaimanapun juga benda itu sudah tidak bersama dengan kami. Tapi aku akan menemani kalian jika kalian benar-benar ingin melakukan pertarungan." Mendengar ucapan itu dari Patua Moshi, sekarang Patua Liu serta Patua Qin mereka pun tersadar dan sedikit terkejut, yang membuat mereka segera mengerutkan kening karena saat ini mereka baru menyadari penampilan dari Patua Moshi yang sangat berantakan. Hal itu membuat Tetua Liu serta Tetua Qin berkata dalam hati, mungkinkah yang dikatakan Xian adalah sebuah fakta? Tapi bagaimana mungkin itu terjadi? Dan bagaimana bisa Lindong merebut sesuatu dari tangan ahli yang berada di tahap kematian mendalam? Ketika Patua Liu dan juga Patua Qin bergumam seperti itu, tiba-tiba saja Patua Moshi melirik pada kelompok Gua Angin Iblis. Lalu dia berkata, "Semua orang dari Gua Angin Iblis harus segera ikut denganku, dan bocah Lindong itu seharusnya masih ada di dekat sini." Tanpa mengatakan sesuatu yang tidak perlu, Patua Moshi segera berbalik dan pergi meninggalkan tempat ini. Hal itu segera diikuti oleh orang-orang dari Gua Angin Iblis. Sementara semua orang yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam ketika melihat orang-orang dari Gua Angin Iblis segera pergi untuk memburu Lindong. Dan banyak orang kini berkata, pada akhirnya orang yang mendapatkan keuntungan adalah Lindong. Bagaimana caranya bocah itu mendapatkan menara perak kecil? Shogun yang ada di samping Tetua Qin, dia buru-buru mengerutkan keningnya lalu berkata, "Tetua Qin, Lindong dikabarkan pernah melukai Patua tulang jahat dari Gua Angin Iblis. Seharusnya dia memiliki teknik yang sangat kuat. Dan saat ini aku masih belum percaya bahwa Lindong berhasil merebut sesuatu dari tangan Gua Angin Iblis di bawah perlindungan dari Iblis tua Moshi." Mendengar ucapan dari Shogun, Tetua Qin pun tertawa, lalu dia berkata, "Jika hal itu benar-benar terjadi dan merupakan fakta, maka bocah Lindong itu memang cukup tangguh. Tidak heran bahwa Tetua Moshi akan sangat marah karena sudah dipermalukan. Jadi itu alasannya, jika berita ini menyebar, maka Gua Angin Iblis akan kehilangan seluruh wajahnya." Shogun pun kemudian bertanya, "Tetua Qin, apa yang harus kita lakukan?" Tatapan mata dari Tetua Qin segera berkedip, lalu dia mengatakan, "Terlepas dari teknik macam apa yang telah dimiliki oleh Lindong, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang bocah yang berada di tahap awal kehidupan mendalam. Meskipun dia mampu memaksa Iblis tua Moshi untuk kabur, dia pasti juga akan membayar harga yang cukup mahal. Dan pada saat ini, seharusnya kekuatan dari Lindong sudah mencapai batasnya. Berikan instruksi untuk mencari jejak dari Lindong, karena menara perak kecil itu harus menjadi milik dari Gua Alam Semesta kita." Mendengar ucapan dari Tetua Qin, Shogun pun hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia mengumpulkan para ahli dari Gua Alam Semesta dan memberikan instruksi untuk segera melakukan pengejaran pada Lindong.
Pada saat orang-orang dari gua alam semesta bertindak, maka faksi lain yang ada di tempat ini juga mulai melakukan pergerakan. Dan semua orang berpikir bahwa hal ini adalah sesuatu yang sangat menguntungkan, karena menara perak kecil mendarat di tangan Lindong. Bagaimanapun juga, berurusan dengan satu Lindong itu akan lebih mudah daripada berurusan dengan faksi besar seperti Gua Angin Iblis. Maka orang-orang yang ada di tempat ini juga tidak akan menyanyiakan hal itu untuk memburu Lindong. Cerita kemudian berpindah ke tempat Lindong dan juga Mulingshan yang telah kabur. Mereka berdua pada saat ini terbang dengan cepat di atas permukaan laut. Sesekali tatapan mata dari Lindong melihat ke arah belakang. Dan kemudian Lindong pun berkata, "Aku khawatir berita tentang kita yang telah merebut menara perak kali ini telah tersebar." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingshan pun buru-buru menimpali. "Kakak Lindong, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Lindong pun kemudian berkata, "Kita harus bersembunyi dulu untuk saat ini, karena situasinya sudah sangat mengerikan." Karena sekarang mungkin Lindong memang telah menakuti Patua Moshi, tapi dia juga benar-benar sangat kelelahan. Kekuatan Lindong pada saat ini akan cukup kesulitan jika dia bertemu dengan orang lain kemudian melakukan pertarungan. Selain itu, Lindong juga perlu mencari waktu untuk membongkar apa yang ada di dalam menara perak kecil. Dan bagaimana bisa menara perak ini terkait dengan batu simbol petir. Mendengar instruksi dari Lindong, Mulingshan pun tidak keberatan sama sekali dan dia menganggukkan kepalanya. Tidak lama setelah itu Lindong melambaikan dengan baju dan kuali langit yang terbakar kini telah keluar. Pada akhirnya Lindong serta Mulingshan sekarang telah masuk ke dalam kuali itu. Detik berikutnya kuali langit yang terbakar menyusut menjadi seukuran telapak tangan dan kemudian masuk ke dalam lautan. Tidak lama setelah kuali langit yang terbakar ini masuk ke dalam laut, beberapa suara angin kencang kini telah muncul dari kejauhan. Hal itu segera berubah menjadi banyak orang yang sebenarnya melakukan pengejaran pada Lindong. Tatapan mata dari orang-orang ini menyapu seluruh lautan. Lalu mereka berteriak, "Kita harus menyebar untuk bisa menangkap Lindong." Pada akhirnya seluruh wilayah laut ini menjadi sangat hidup karena Lindong telah benar-benar menjadi buronan bagi banyak orang. Sebuah cahaya merah kecil pada saat ini telah berkedap-kedip di dasar karang yang jauh di bawah permukaan laut. Dan hal itu adalah kuali langit yang terbakar yang ukurannya hanya sebesar telapak tangan. Pada saat ini benar-benar tersembunyi di dalam sebuah karang. Semua fluktuasi yang dipancarkan dari kuali ini benar-benar telah menghilang. Bahkan seseorang yang berada di tahap kematian mendalam tidak akan pernah bisa mendeteksinya. Karena semua harta karun Yuan murni memiliki sebuah aspek yang unik untuk mereka sendiri. Contohnya adalah penutup peti mati kehidupan kematian yang ada di tangan Mulingshan. Meskipun benda itu memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar, tapi penutup peti mati kehidupan kematian tidak memiliki dunia tersendiri di dalamnya, seperti kuali langit yang terbakar. Dan dari sudut pandang tertentu, sebenarnya kuali langit yang terbakar benar-benar telah melampaui penutup peti mati kehidupan kematian. Pada saat ini Lindong serta Mulingshan yang berada di dalam dunia dari kuali langit yang terbakar, mereka pun telah duduk di udara. Sementara ada menara perak kecil yang telah mengambang di depan mereka. Fluktuasi yang samar-samar kini juga telah menyebar disertai dengan suara petir. Raut wajah dari Mulingshan sendiri pada saat ini terlihat cukup bosan. Dia pun kemudian mengatakan, "Kakak Lindong, kamu saat ini bisa dengan tenang mempelajari secara perlahan apa yang ada di dalam menara perak itu. Sementara aku akan tidur siang dulu." Setelah mengatakan hal ini, Mulingshan segera mengeluarkan penutup peti mati kehidupan kematian. Dia pun melompat ke atasnya lalu berbaring seperti seekor anak kucing. Dan Mulingshan pun langsung tertidur lelap. Menyaksikan adegan ini, Lindong segera tersenyum lalu menggelengkan kepalanya. Dasar bocah yang suka tidur. Segera setelah itu, tatapan mata dari Lindong melihat pada menara perak yang ada di depannya. Dia pun merenung sejenak, kemudian mengulurkan jarinya untuk menyentuh menara perak ini.
Pada saat yang sama, jejak energi mental juga telah dialirkan oleh Lindong melalui jarinya. Dan Lindong berusaha untuk memasuki menara perak kecil. Suara dengungan pun terdengar. Dan tiba-tiba saja menara perak itu bergetar ketika energi mental milik Lindong melakukan kontak dengannya. Sebuah petir juga telah bergema dan langsung menyebarkan energi mental yang dikirimkan oleh Lindong. Pada saat energi mentalnya telah menyebar, Lindong pun berteriak kesakitan. Dan kulit yang ada di ujung jarinya kini telah terkelupas oleh sambaran petir dari menara perak kecil. Hal ini membuat Lindong mengernyitkan dahinya. Lalu dia berkata, "Yan, apa yang terjadi?" Yan di dalam tubuh Lindong. Dia pun langsung mengatakan, "Ada sebuah segel di dalam menara perak kecil ini. Dan tidak mudah bagimu untuk mendapatkan informasi di dalamnya. Tapi kamu harus merasa senang untuk hal ini. Jika hal itu mudah untuk didapatkan, kemungkinan informasi yang ada di dalamnya sekarang sudah diperoleh oleh gua angin iblis." Mendengar ucapan dari Yan, Lindong hanya bisa mengerutkan keningnya. Lalu dia mengatakan, "Lalu apa yang harus kulakukan? Karena segel ini tampaknya sangat kuat. Bahkan gua angin iblis tidak bisa memecahkannya dalam waktu yang singkat. Kemungkinan aku juga tidak bisa melakukan apapun." Mendengar kata-kata itu dari Lindong, Yan pun kemudian menjawabnya, "Menara perak ini berisi jejak kekuatan dari batu simbol petir. Dan itu seharusnya telah menjadi sumber dari segel ini. Orang biasa kemungkinan akan menghabiskan banyak cara untuk bisa memecahkannya. Namun hal itu sangat berbeda dengan dirimu. Karena kamu pada saat ini adalah pemilik batu simbol yang melahap, maka jejak kekuatan dari batu simbol petir tidak akan menjadi penghalang bagimu." Lindong pun sedikit menganggukkan kepalanya. Dia pun kembali mengulurkan tangannya. Dan sebuah cahaya hitam tiba-tiba saja keluar dari ujung jari Lindong. Hal itu langsung memasuki menara perak kecil. Tidak lama kemudian beberapa asap putih pun terpancar dari permukaan menara ini. Ketika benang-benang hitam yang merupakan kekuatan dari energi pelahap masuk ke dalamnya. Hanya dalam beberapa saat, petir yang berkedap-kedip di menara kini telah menjadi cukup lemah. Karena dari kelihatannya, sumber energi dari menara ini benar-benar telah ditelan oleh benang-benang pelahap yang dikeluarkan Lindong. Dan hal ini berlangsung selama sekitar setengah jam. Baru kemudian, petir-petir yang ada di menara ini telah sepenuhnya menghilang. Suara dengungan pun kini kemudian terdengar. Menyaksikan adegan ini, Lindong pun langsung tersenyum. Kemudian dia kembali menyalurkan energi mental ke dalam menara kecil. Pada akhirnya, energi mental yang disalurkan oleh Lindong kali ini tidak menghadapi perlawanan apapun. Dan banyak gambar informasi segera mengalir ke dalam kepala Lindong. Hal pertama yang masuk dalam penglihatan Lindong adalah gumpalan awan hitam tanpa akhir. Dan petir-petir kini telah menyambar-nyambar di tempat itu. Seolah-olah petir ini adalah naga yang berenang di langit. Sementara suara guntur juga bergemuruh dari waktu ke waktu, menimbulkan gema tanpa henti. Di bawah gumpalan awan hitam ini adalah sebuah lautan yang sangat luas dan tidak memiliki ujung. Selain itu, lautnya benar-benar terlihat gelap gulita. Jika seseorang melihatnya, kemungkinan mereka akan sangat ketakutan dengan pemandangan dari lautan ini. Pada saat energi mental milik Lindong melayang di atas dunia yang terbentuk dari awan guntur, dan setiap kali guntur itu mengeluarkan suara, Lindong bisa merasakan bahwa energi mentalnya akan bergetar. Dan perasaan Lindong menjadi cukup ketakutan. Tatapan mata Lindong pada saat ini mengintip dalam kejauhan. Tiba-tiba saja dia melihat petir yang tidak terhitung jumlahnya telah turun dari langit. Pada akhirnya, hal itu menabrak bagian tertentu dari laut hitam ini. Dengan cepat, air yang ada di lautan kini telah mendidih. Dan kilatan petir kini juga telah menyebar di permukaan lautan itu. Pada akhirnya, Lindong bisa melihat sebuah gua yang benar-benar sangat besar. Gua ini sendiri sekarang juga telah tertutupi oleh sebuah petir. Pada saat yang sama, Lindong bisa melihat fluktuasi yang sangat liar dan ganas
yang telah keluar dari gua itu. Lindong pun menyipitkan matanya, lalu dia berkata, apakah itu adalah gua tempat tinggal yang telah ditinggalkan oleh ahli tahap reinkarnasi? Tatapan mata Lindong saat ini benar-benar menyapu setiap inci dari gua. Pada akhirnya, Lindong pun menjadi terfokus pada bagian terdalam gua. Karena di tempat itu, ada cahaya petir yang sangat menyilaukan. Selain itu, Lindong bisa melihat kilat cair yang perlahan mengalir di dalam cahaya petir. Dan kadang-kadang petir-petir ini akan berubah bentuk menjadi sebuah pedang, kemudian berubah lagi menjadi simbol yang sangat kuno. Aura dari petir cair ini membuat Lindong bisa merasakan sebuah aura yang cukup akrab dengannya. Dan tidak salah lagi bahwa aura dari petir cair ini merupakan sumber yang sama dengan batu simbol yang melahap. Lindong pun menarik nafas dalam-dalam. Sebuah kegembiraan kini telah muncul di raut wajahnya. Dan tanpa sadar, Lindong pun berkata, petir cair ini seharusnya adalah batu simbol kedua yang telah aku cari. Dan itu adalah batu simbol petir. Tidak lama kemudian, beng! Sebuah petir yang sangat besar tiba-tiba saja menyambar. Dan dunia yang dilihat oleh Lindong dalam sekejap saja telah tercabik-cabik. Suara gemuruh yang keras menyebabkan energi mental milik Lindong kini telah dipantulkan. Dan saat ini Lindong pun telah mendapatkan kesadarannya kembali. Namun tiba-tiba saja sambaran petir yang ada di dalam menara perak kini telah mengejar energi mental milik Lindong ketika kembali ke dalam pikirannya. Pada akhirnya sambaran petir itu juga mengenai dahi dari Lindong. Dalam sekejap saja, sejumlah informasi yang sangat besar kini telah mengalir ke dalam kepala Lindong. Hal ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum pada akhirnya berhenti. Jari Lindong dengan lembut menggosok ruang di antara alisnya. Dan setelah itu, Lindong pun mencerna sejumlah informasi yang telah dia dapatkan. Ekspresinya menjadi sangat tidak stabil ketika mencerna informasi ini. Dan hal itu berlanjut selama 10 menit. Sebelum pada akhirnya Lindong pun benar-benar membuka mata. Segera setelah itu dia mengangkat kepalanya sambil menghembuskan udara berwarna putih. Lindong pun langsung berkata, wilayah laut petir langit. Batu simbol petir ada di tempat itu. Wilayah petir langit adalah tanah petir yang benar-benar dilihat oleh Lindong di dalam menara perak kecil. Dan disitulah gua tempat tinggal dari orang yang berada di tahap reinkarnasi. Selain itu, cahaya petir sebelumnya juga berisi lokasi yang tepat dari wilayah laut petir langit. Ketika Lindong membandingkannya dengan lokasi dari batu simbol kedua yang ada di dalam pikirannya, pada saat ini Lindong menemukan bahwa lokasi mereka berdua memang sama persis. Dengan kata lain, batu simbol petir adalah batu simbol kedua yang ditunjukkan oleh peta mental yang telah diperoleh oleh Lindong. Hal ini membuat Lindong kemudian berkata, sebuah takdir memang benar-benar mustahil untuk bisa dijelaskan. Wilayah laut petir langit seharusnya menjadi wilayah laut yang tidak dikenal. Dan hal itu berada di wilayah barat laut dari laut iblis kekacauan ini. Lindong pun segera menggosok dahinya ketika dia membandingkan peta laut dari wilayah laut petir langit dengan peta laut iblis kekacauan yang dia sadari. Dan hal ini membuat Lindong memperoleh posisi secara kasarnya. Dan tempat itu memang cukup jauh dari wilayah pedagang langit tempat mereka berada saat ini. Namun keinginan Lindong untuk mencari batu simbol petir jelas tidak terhalang oleh jarak. Tatapan mata Lindong sekarang melihat menara perak kecil yang ada di depannya. Dia pun tersenyum lalu berkata, sudah bertahun-tahun pada akhirnya aku menemukanmu. Pada saat ini berita tentang Lindong yang telah merebut menara perak kecil dari gua angin iblis menyebar dengan cepat. Dan wilayah laut yang berdekatan dengan wilayah pedagang langit menjadi semakin ramai saja. Banyak faksi-faksi besar juga telah mengirimkan pasukan mereka dalam upaya memburu Lindong. Di sisi lain, juga cukup banyak para ahli tunggal
dalam kelompok ini yang ingin terlibat untuk melakukan perburuan dengan Lindong. Karena daya pikat dari gua tempat tinggal seorang ahli reinkarnasi benar-benar sangat sulit ditolak. Namun kegiatan ini tidak banyak membuahkan hasil. Walaupun wilayah laut sudah dalam kekacauan total, tapi kuali langit yang terbakar masih secara diam-diam bersembunyi di dasar laut sambil menunggu semuanya berakhir. Dan hal ini berlanjut selama setengah bulan. Pada akhirnya beberapa faksi mulai menarik diri mereka di dalam pencarian yang sia-sia. Karena menurut mereka semua, kemungkinan Lindong saat ini sudah berkelana jauh dari tempat ini. Dan jelas sesuatu yang sangat sulit untuk menemukan seseorang yang berada di wilayah laut iblis kekacauan yang tidak memiliki ujung. Namun sebenarnya selama setengah bulan ini, kuali langit yang terbakar masih diam-diam bersembunyi di dalam sebuah karang. Pada akhirnya sekali lagi kuali itu telah berkedip, dan dalam sekejap saja hal itu melesat keluar dari dalam karang. Meskipun kuali langit yang terbakar telah keluar dari tempat persembunyiannya, namun saat ini Lindong maupun Mulingsan tidak segera keluar dari dalam kuali itu. Sebaliknya, Lindong mengendalikan kuali langit yang terbakar dan secara hati-hati bergerak di dalam lautan yang tenang untuk melakukan perjalanan. Meskipun pencarian pada Lindong telah diperpanjang di bawah lautan, maka akan sangat sulit bagi orang biasa untuk bisa menemukan kuali langit yang terbakar. Karena benda itu memiliki kemampuan menyembunyikan diri yang cukup sempurna. Setelah melakukan perjalanan penuh selama 1 hari di bawah lautan, Lindong sekarang bisa merasakan bahwa permukaan laut telah cukup sunyi. Pada akhirnya, Lindong memberikan perintah pada kuali langit yang terbakar untuk segera keluar dari dalam air. Tidak lama setelah itu, Mulingsan dan juga Lindong segera melesat keluar dari dalam kuali. Raut wajah dari Mulingsan terlihat cukup kesal. Lalu dia mengatakan, "Ini benar-benar menyesakkan." Mendengar kata-kata dari Mulingsan, Lindong hanya bisa tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Ini semua adalah kesalahan kita karena telah menciptakan kekacauan yang besar. Dan kemungkinan nama kita berdua telah menyebar ke seluruh wilayah laut tetangga." Dan menurut Lindong, tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki keberanian untuk merebut sebuah item dari tangan seorang yang berada di tahap kematian mendalam hanya dengan kekuatan di tahap kehidupan mendalam tingkat awal. Tatapan mata Mulingsan melihat ke arah Lindong. Lalu dia bertanya, "Kakak Lindong, kemana sekarang kita akan pergi?" Lindong pun tersenyum. Lalu dia berkata, "Wilayah laut petir langit, apakah kamu akan ikut denganku? Karena aku telah memperoleh kunci untuk masuk ke dalam gua tempat tinggal dari ahli reinkarnasi, maka aku tidak akan menyia-nyiakan sumber daya seperti ini." Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingsan pun buru-buru mengedipkan matanya. Lalu dia mengangguk terus-menerus sambil berkata, "Gua tempat tinggal ahli reinkarnasi. Bagus-bagus, aku akan ikut ke sana." Karena tujuan Mulingsan melarikan diri dari klan Pausagi Abadi adalah untuk mencari pengalaman, dan menuju gua tempat tinggal dari ahli reinkarnasi adalah sesuatu yang selaras dengan tujuannya. Lindong pun segera tersenyum dan menganggukkan kepalanya ketika melihat Mulingsan setuju ikut dengannya. Segera setelah itu, tatapan mata Lindong melihat pada kejauhan, lalu berkata, "Menurut peta, ada jarak yang cukup jauh antara tempat ini dengan wilayah laut petir langit. Bahkan dengan kecepatan terbang kita, kemungkinan masih membutuhkan waktu 1 bulan di dalam perjalanan." Mendengar ucapan Lindong, Mulingsan segera memiringkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Jika begitu, kita butuh tumpangan." Lindong pun cukup terkejut. Lalu dia mengatakan, "Hah? Tumpangan? Kita kan tidak memiliki sesuatu seperti itu." Mulingsan segera tertawa. Dirinya pada saat ini segera turun dari udara dan menginjak permukaan laut. Yang kemudian tangan kecil dari Mulingsan segera menyentuh air, dan gelombang sonik yang misterius dipancarkan dari tangan mungilnya. Lindong yang masih berada di udara bisa merasakan sebuah gelombang sonik yang menyebar di dalam lautan, seolah-olah Mulingsan sedang memanggil sesuatu. Lindong pun menyaksikan adegan ini dengan penuh rasa ingin tahu, dan dia secara diam-diam menunggu apa yang dilakukan Mulingsan. Hal ini berlanjut sekitar 1 jam sebelum pada akhirnya detak jantung dari Lindong bergetar dengan hebat.
dia bisa melihat bayangan besar yang telah muncul dari dasar laut. Segera setelah itu, gelombang air yang sangat menakutkan kini telah melonjak ke atas, dan suara peluit ikan paus juga telah terdengar. Yang sebenarnya itu adalah paus biru raksasa yang telah muncul dari dasar lautan. Melihat pemandangan ini, Lindong benar-benar terkejut, dan dia secara samar-samar bisa merasakan energi yang sangat besar dan juga kuat dari paus ini. Sementara di sisi lain, Lindong juga bisa melihat beberapa simbol cahaya yang berada di tubuh paus biru. Hal itu membuat Lindong sebenarnya menjadi cukup kagum dengan paus biru raksasa ini. Tidak lama kemudian tubuh kecil dari Mulingshan segera melompat, dan dia pada saat ini telah berada di atas tubuh dari paus biru raksasa. Tangan kecilnya menepuk paus itu, dan kemudian Mulingshan mengangkat kepalanya. Dia tersenyum pada Lindong lalu berkata, "Kakak Lindong, ini adalah paus misterius penjaga laut. Kecepatannya adalah salah satu dari 5 besar binatang laut di dalam laut iblis kekacauan. Tidak ada badai yang bisa menghalanginya untuk maju, dan ini akan menjadi tumpangan kita. Selain itu, perjalanan kita akan jauh lebih cepat. Meskipun kakak Lindong cukup cepat dalam terbang, tapi kamu tidak akan pernah bisa bersaing dengan paus ini di dalam lautan." Tatapan mata Lindong sedikit aneh ketika melihat paus raksasa. Dia pun tersenyum, dan tubuhnya segera turun dari udara lalu mendarat di atas tubuh paus besar. Lindong pun segera mengambil posisi untuk duduk. Segera setelah itu, simbol cahaya yang ada di tubuh paus kini telah bersinar dan berubah menjadi penghalang cahaya yang melindungi Lindong dan juga Mulingshan. Lindong yang bisa merasakan kekuatan dari paus ini, tiba-tiba saja dia mengatakan, kekuatan paus misterius penjaga laut kemungkinan sebanding dengan ahli di tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mendengar ucapan dari Lindong, Mulingshan pun hanya bisa tersenyum, dan kemudian Mulingshan segera melambaikan tangan kecilnya sambil berkata, "Paus biru, ayo segera bergerak." Mendengar ucapan dari Mulingshan, paus misterius penjaga lautan ini mengeluarkan dengungan yang lembut, dan tiba-tiba saja tubuhnya bergetar, sebelum pada akhirnya hal itu berubah menjadi cahaya biru yang langsung melesat seperti anak panah di permukaan laut ini. Lindong yang menyaksikan adegan ini hanya bisa tersenyum puas, karena dengan tumpangan dari paus misterius penjaga lautan, maka seharusnya dia bisa mencapai wilayah laut petir hanya dalam beberapa hari. Tidak lama kemudian paus itu segera menyelam ke dasar laut, dan dia pun melakukan pergerakan dengan cepat di bawah lautan. Pada saat ini, tidak ada satupun dari orang yang bisa menyadari cahaya biru yang melintas di dalam lautan yang sangat jauh, karena cahaya itu sendiri sangat cepat dan tidak bisa terdeteksi. Selain itu, hal aneh dari paus ini, ketika melakukan pergerakan, tidak ada riak sedikit pun yang terbentuk di laut. Seolah-olah paus biru ini telah benar-benar menyatu dengan lautan. Detik berikutnya, sinar cahaya tiba-tiba saja melintas di langit, dan pada saat ini berubah menjadi sosok manusia, yang kemudian sosok ini pun turun ke atas permukaan laut. Dia pun mengulurkan tangannya dan meraih air yang ada di depannya. Sosok ini kemudian berkata, "Itu adalah suara pemanggilan paus. Fluktuasi ini memang dari si bocil." Setelah bergumam seperti itu pada dirinya sendiri, tubuh dari sosok ini segera berubah menjadi cahaya biru dan kemudian menghilang dari lautan seperti hantu. Di sisi lain, Lindong dan juga Mulingshan pada saat ini telah duduk diam di atas paus dengan mata yang tertutup. Sementara energi Yuan yang besar telah melonjak di dalam tubuh Lindong, dan hal itu membuat Lindong sadar bahwa kekuatannya pada saat ini telah mencapai puncak awal dari kehidupan mendalam. Karena setelah melakukan pelatihan dan juga pertempuran sengit, kekuatan Lindong tanpa sadar sekali lagi telah meningkat, dan pada saat ini Lindong hanya setengah langkah lagi untuk menuju tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Mata Lindong yang tertutup rapat tiba-tiba saja terbuka
ketika merasakan kekuatan Yuan yang agung di dalam tubuhnya. Dia pun segera mengepalkan tinju sambil berkata, aku bisa mengambil keuntungan dari perjalanan ini untuk melakukan terobosan ke tahap kehidupan mendalam tingkat lanjutan. Karena pada saat ini meskipun Linda sudah memiliki kemampuan untuk berurusan dengan ahli di tahap kematian mendalam, tapi kekuatan itu hanya bisa digunakan satu kali saja. Dan setelah itu, kekuatan bertarung dari Lindong akan benar-benar mengalami kelelahan. Maka dari itu, Lindong berniat untuk meningkatkan kekuatannya. Sebelum bertemu dengan lawan-lawan yang kuat di masa depan, Lindong pun kemudian segera mengepalkan tangannya dan botol giok muncul dalam sekejap. Lalu dia berkata, aku masih memiliki 2 tetes serum kelahiran spiritual inti. Dengan benda ini, mari kita lihat apakah diriku bisa melakukan terobosan. Namun pada saat Lindong akan memejamkan matanya untuk melakukan pelatihan, tiba-tiba saja ekspresi di raut wajah Lindong berubah drastis. Kepalanya segera terangkat dan tatapan matanya melihat pada langit yang ada di depannya. Karena di tempat itu saat ini menjadi agak terdistorsi. Pada saat yang sama, paus misterius penjaga lautan juga tiba-tiba saja mengeluarkan peluit yang tajam. Lalu tubuhnya yang besar kini telah berhenti. Ketika paus itu juga merasakan bahwa ruang yang ada di depannya telah terdistorsi. Sementara Mu Lingsan juga langsung berdiri. Wajah kecilnya kini telah berubah menjadi cukup tegang ketika melihat ruang yang ada di depannya. Dengan ekspresi wajah yang cukup jelek, Lindong pun berkata, sebenarnya kita telah diincar oleh seseorang. Dan dari kelihatannya, orang yang telah mengincar kita bukan orang biasa. Tidak lama kemudian suara dengungan pun terdengar. Dan ruang terdistorsi yang ada di depan Lindong sekarang telah berubah menjadi sebuah titik hitam. Pada akhirnya, hal itu dengan cepat membentuk sebuah terowongan spasial. Dan tidak lama kemudian, Lindong serta Mu Lingsan kini telah melihat seorang pria berpakaian hitam berjalan keluar dari terowongan spasial itu. Rambut sang pria kini telah berkibar ketika tertiup angin. Dalam pakaiannya sendiri ada sebuah simbol seperti kerangka, dan aura hitam putih juga telah melekat pada dirinya. Pria berambut panjang dengan pakaian hitam tersenyum ke arah Lindong. Lalu dia berkata, haha, sebenarnya kamu adalah bocah yang telah merebut menara perak itu. Mendapat perkataan seperti ini, Lindong langsung bertanya, sebenarnya kamu siapa? Pria berambut panjang itu terdiam sejenak. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Lindong. Dia pun tersenyum, lalu berkata, aku adalah pimpinan gua dari gua angin iblis Wushuan. Mendengar kata-kata ini, dalam sekejap saja tatapan mata Lindong kini telah berubah menjadi sangat tajam dan juga tegang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah sekarang Lindong dan juga Mu Lingsan akan benar-benar ditangkap oleh Wushuan yang merupakan pimpinan dari gua angin iblis? Dan sepertinya kekuatan dari Wushuan ini sangat mengerikan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Ngobrol Shop.